Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai time domain analysis dan desain controller of system. Ini yang bagian kedua. Kami terdiri dari kelompok kami adalah Arkaris Kadamara, kemudian Rani Rayano, kemudian Disa Damareta, Kusita Judin Akmal, dan kemudian Hamdan Rizky Pratama. Ini akan dijelaskan oleh Akmal untuk 10.7. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang stability analysis. Ya, kita mulai dengan total response of the system, yaitu CT sama dengan C force T ditambah C natural T. Apa itu definisi kestabilan? Definisi kestabilan berdasarkan natural response, yaitu sistem stabil jika natural response mendekati 0 saat waktu mendekati tak hingga. Sistem tidak stabil jika natural response mendekat tak terhingga saat waktu mendekat tak hingga. Yang ketiga, sistem marginally stabil jika natural respon tetap atau konstan atau beroscilasi teratur. Yang kedua, definisi kestabilan berdasarkan total response. Sistem stabil jika setiap input yang dibatasi menghasilkan output yang terbatas juga. Sistem tidak stabil jika setiap input yang dibatasi menghasilkan output yang tidak terbatas. Suatu sistem dengan pol di sebelah kiri bidang S menghasilkan respon eksponensial yang menyeluruh atau respon sinusoidal yang teredam berarti natural respon semakin mendekati 0 saat waktu mendekati hingga sistem stabil. Sistem stabil hanya mempunyai pol sistem closed loop di sebelah kiri bidang S. Sistem yang tidak stabil mempunyai pol sistem closed loop jika sebelah kanan bidang S dan atau mempunyai lebih dari satu pol di sumbu imajiner. Sistem yang marginally stabil mempunyai satu pol di sumbu imajiner dan pol di sebelah kiri. Ya, selanjutnya kriteria kestabilan Roth. Transfer fungsi dari suatu sistem log tersebut terbentuk seperti persamaan berikut. Nah, hal pertama yang akan dilakukan yaitu memfaktorkan AS yaitu merupakan persamaan karakteristik faktoran polinomial dengan orde lebih dari 2. Cukup sulit, sehingga digunakan kriteria kestabilan Roth. Kriteria kestabilan ini akan memberikan informasi atau tidaknya akar positif pada persamaan karakteristik bukan nilai akar tersebut. Nah, prosedur kriteria kestabilan Roth yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, semua koefisien persamaan karakteristik harus positif. Jika tidak, maka sistem tidak stabil. Jika semua koefisien positif, susun koefisien polinomial dalam baris dan kolom dengan pola sebagai berikut. Ini adalah tabel kriteria Roth. Ya, next. Nah, proses ini diteruskan sampai baris ke N secara lengkap. Susunan lengkap dari koefisien berbentuk segitiga, syarat perlu dan syarat cukup agar sistem menjadi stabil atau memenuhi kriteria kestabilan Roth, yaitu yang pertama, koefisien persamaan karakteristik semua harus positif. Jika semua negatif, maka masing-masing ruas dikalikan -1, sehingga hasilnya positif. Yang kedua, semua suku kolom pertama pada tabel Roth mempunyai tanda positif. Jika ada nilai 0, maka lihat pada bagian penjelasan di special case nanti. Nah, berikut ada penerapan kriteria stabilitas Roth dengan polinomial orde ketiga. AO S pangkat 3 tambah A1 kali S2 ditambah A2S tambah A3 sama dengan 0. Dengan semua koefisien positif, maka susunan koefisien menjadi seperti berikut pada tabel kestabilan Roth. Ya. Syarat agar semua akar mempunyai bagian real negatif, maka A1 kali A2 itu lebih besar daripada A0 kali A3.
Berikut ada contoh lagi, ada polinomial sebagai berikut. S pangkat 4 ditambah 2 S pangkat 3 tambah 3 S pangkat 2 kali 4 S ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ikuti prosedur untuk membuat susunan koefisien sebagai mana yang dituliskan pada tabel data root sebagai berikut. Nah, pada baris kedua itu kita bagi dengan 2, dan nantinya kita akan mendapati pada kolom 1 terjadi 2 kali pembuahan tanda ya. Ini berarti ada 2 akar positif dan dapat kita nyatakan bahwa sistem ini tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada special case atau keadaan khusus. Ini terjadi bila salah satu suku kolom pertama dalam satu baris adalah 0. Maka suku 0 ini diganti dengan bilangan positif yang sangat kecil. Contohnya yaitu S3, S pangkat 3 ditambah 2 S kuadrat ditambah S tambah 2 sama dengan 0. Maka kita bisa lihat susunan koefisiennya sebagai berikut. Nah, bila tanda koefisiennya sama, berarti terdapat pasang akar imajiner pada sistem. Pada persamaan tersebut di atas, ada akar di kurang lebih. Bila tanda koefisien itu berlawanan, berarti ada akar positif persamaan karakteristik. Nah, contohnya pada persamaan berikut, S pangkat 3 dikurangi 3S tambah 2 sama dengan S kurangi 1 pangkat 2 dikali S tambah 2 sama dengan 0. Kita dapat melihat susunan koefisiennya sebagai berikut. Nah, kita lihat pada baris pertama itu berubah tanda ke baris ketiga dan berubah tanda lagi. Nah, pada susunan koefisien ini terdapat 2 perubahan tanda koefisien di kolom pertama. Berarti ada 2 akar positif di persamaan karakteristik. Sesuai dengan persamaan awalnya, maka kita bisa nyatakan bahwa sistem ini tidak stabil. Jika semua koefisien pada suatu baris adalah 0, maka koefisien itu menunjukkan akar-akar besaran yang sama, tapi letaknya berlawanan. Maka penyelesaiannya itu dengan menggantinya dengan turunan suku banyak pembantu PS, di mana PS tersebut berasal dari suku pada baris sebelumnya. Contohnya pada persamaan seperti berikut. S pangkat 5 tambah 2 S pangkat 4 ditambah 24 S pangkat 3 tambah 48 S kuadrat kurangi 25 S kurangi 50 sama dengan 0. Kita lihat susunan koefisiennya adalah sebagai berikut. Nah, susunan koefisien yang pertama ini kita lihat bahwa suku banyak pembantu PS ada sebagai berikut. Dan nanti kita mendapatkan turunan dari PS tersebut dengan persamaan 8 S pangkat 3 ditambah 96 S. Terus di bawahnya ini ada koefisien dari turunannya tersebut. Nah, di sini kita ketahui ada satu perubahan tanda, berarti ada satu akar positif. Dan kita dapat ketahui bahwa di sistem ini adalah tidak stabil. Pembuktian hal tersebut dapat kita lakukan dengan menyelesaikan persamaan semula. 2 S pangkat 4 tambah 48 S kuadrat kurangi 50 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa S kuadrat sama dengan 1 dan S kuadrat bisa juga 25. Atau S sama dengan kurang lebih 1, S sama dengan kurang lebih 5. Kedua pasang akar ini merupakan bagian akar dari persamaan asli, yang mana persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. S plus 1 dikali S kurangi 1 dikali S tambah C5 dikali S kurangi C5 dikali S tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya ada relatif stability system. Satu sistem dinamakan kondisi stabil apabila kita dapat menentukan kestabilan relatif secara kuantitatif setelah menentukan tempat kedudukan akar-akar persamaan karakteristik sistema yang cenderung tetap. Nah, waktu penetapan ini akan berbanding terbalik terhadap harga real dari akar-akar yang dominan tetap tadi. Kestabilan relatif
dapat ditentukan oleh semua akar-akar yang diperlukan dari persamaan karakteristik yang lebih negatif daripada harga yang telah ditentukan. Misalnya yaitu kedudukan akar harus berada pada bidang S sama dengan di mana itu adalah lebih dari 0. Untuk materi berikutnya adalah analisis stabilitas relatif. Kriteria stabilitas absolut akan memberikan jawaban pertanyaan tentang stabilitas absolut. Dalam banyak kasus praktis, jawabannya diberikan tidak cukup, sehingga diperlukan sebuah pendekatan yang berguna untuk menguji stabilitas relatif. Pendekatan yang dipakai adalah dengan menggeser sumber bidang S dan menerapkan kriteria stabilitas absolut, sehingga didapatkan tulisan persamaan berikut. S sama dengan S kompleks min sigma, di mana sigma adalah positif konstan. Dalam persamaan karakteristik pada sistem di atas, polinomial ditulis dalam bentuk S kompleks. Kemudian menerapkan kriteria stabilitas ke polinomial baru S kompleks. Banyaknya perubahan tanda pada kolom pertama dari himpunan yang dikembangkan untuk polinomial S kompleks sama dengan jumlah akar-akar yang terletak di sebelah kanan garis vertikal S sama dengan min sigma. Berikutnya adalah materi penerapan kriteria stabilitas untuk menguji karakteristik stabilitas digunakan dalam analisis kontrol linear yang tak terbatas. Hal ini dikarenakan pada kriteria stabilitas tidak menyarankan bagaimana meningkatkan stabilitas relatif atau cara menstabilkan sistem yang tidak stabil. Akan tetapi, kriteria stabilitas dapat menentukan efek dari perubahan satu atau dua parameter sistem dengan memeriksa nilai-nilai yang menyebabkan ketidakstabilan. Perhatikan sistem gambar di bawah ini, di mana ini adalah gambar diagram blok. Untuk menentukan kisaran K agar stabilitas stabil, maka fungsi alih tutupnya dapat dituliskan seperti berikut. CS per RS sama dengan K dibagi S kali S plus 1 kali S plus 2 plus K. Persamaan karakteristik dari persamaan sebelumnya adalah sebagai berikut, yaitu S pangkat 3 ditambah 3S pangkat 2 ditambah 2S ditambah K sama dengan 0. Koefisien himpunan dari persamaan di atas adalah S, bisa dilihat itu adalah himpunannya. Untuk stabilitas nilai K harus positif dan semua koefisien pada kolom pertama himpunan harus positif juga. Maka 6 intinya K berada di antara 0 sampai dengan 6. Ketika K sama dengan 6, sistem akan berosilasi. Secara matematis, osilasi akan dipertahankan pada amplitude yang konstan. Selanjutnya kita masuki ke 10.8 yaitu analisis root locus. Karakteristik dasar dari respon transient loop tertutup akan berhubungan erat dengan lokasi kutub loop tertutup. Jika sistem memiliki gain loop variabel, maka lokasi kutub loop tertutup bergantung pada nilai gain loop yang dipilih. Oleh karena itu, penting bagi perancang untuk mengetahui bagaimana kutub loop tertutup bergerak dalam bidang S. Karena penguat loop bervariasi dari sudut pandang desain. Dalam beberapa sistem penyesuaian, penguat sederhana dapat memindahkan kutub loop tertutup ke lokasi yang diinginkan. Kemudian masalah desain dapat menjadi sekedar pemilihan nilai perolehan yang sesuai. Namun jika penyesuaian penguat saja tidak memberikan hasil yang diinginkan, akan diperlukan penambahan kompensator ke sistem. Sebuah metode sederhana untuk menemukan akar persamaan karakteristik yang telah dikemukakan atau dikembangkan oleh WR Event dan digunakan secara luas dalam rekayasa kontrol. Metode ini disebut dengan metode root locus. Akar-akar persamaan karakteristik diplot untuk semua nilai parameter sistem. Akar yang sesuai dengan nilai tertentu dari parameter ini kemudian dapat ditempatkan pada grafik yang dihasilkan. Perhatikan bahwa parameter biasanya chain, tetapi variabel lain dari fungsi transfer loop terbuka dapat digunakan. Asumsikan bahwa chain dari fungsi transfer loop terbuka adalah parameter yang divariasikan melalui semua nilai dari 0 hingga tak terhingga. Dengan menggunakan metode root locus, perancang dapat memprediksi efek pada lokasi kutub loop tertutup dengan memvariasikan nilai chain atau menambahkan kutub loop terbuka dan loop tertutup. Oleh karena itu, perancang diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang metode pembangkitan akar lokus sistem loop tertutup dengan tangan maupun dengan menggunakan perangkat lunak komputer seperti MATLAB. Kita masuki ke subbab pertama yaitu metode root locus. Ide dasar di balik metode ini yaitu nilai S yang membuat fungsi transfer di sekitar loop sama dengan -1 dan harus memenuhi karakteristik persamaan sistem. Dengan merancang sistem kontrol linear, metode ini cukup berguna karena menunjukkan cara di mana kutub loop terbuka dan 0 harus dimodifikasi sehingga respon memenuhi spesifikasi kerja sistem. Di bawah ini ada gambar diagram blocks-nya.
Oke, untuk selanjutnya adalah aturan dan contoh ilustrasi untuk root locus ya. Eh, Yaitu ada sebuah persamaan dengan GS sama dengan K per S kalikan S plus 1 plus dikalikan S plus 2 dengan nilai HS sama dengan 1. Nah, di sini kita perintahnya adalah disuruh membuat sketsa dan hitung nilai dari K dengan nilai ratio zeta sama dengan 0,5. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah kita harus ubah bentuknya menjadi 1 plus GS kali HS sama dengan 0, sehingga bentuknya akan menjadi seperti di bawah, yaitu K per S dikalikan S plus 1 dikalikan S plus 2 plus 1 sama dengan 0. Nah, karena nilai HS 1 jadinya ya bentuknya tetap K per S kalikan S plus 1 plus 2. Nah, di sini kita dapatkan bahwa root locusnya itu di antara 0 dan min 1 dan juga min 2 dan juga min tak hingga. Nah, jika titik yang kita tes terletak jauh dari asalnya, maka di mana sudutnya itu adalah S dan juga S plus 1 dan juga S plus 2, maka kita dapat mencari asimtotnya, yaitu dengan rumus plus minus 180 derajat dikalikan 2K plus 1 di per 3. Dengan K itu 0, terus 1, terus 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita lalu dari soal yang kita dapatkan itu mendapatkan sudut 60 derajat, min 60 derajat, dan juga 180 derajat. Nah, sebelum kita menggambarkan asimtot dari garis yang kita dapatkan, maka kita harus ubah bentuk GS sama dengan K per S dikalikan S plus 1 dikali S plus 2 itu menjadi seperti yang di kanan, yaitu menjadi GS sama dengan K per S pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita dapatkan bentuk tersebut dari rumus GS dikalikan HS sama dengan K per S pangkat N min M dan seterusnya, seperti teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita mempunyai persamaan karakteristik, yaitu GS sama dengan min 1. Yang mana kita dapatkan dari rumus GS dikalikan HS sama dengan min 1. Nah, tadi kita HS punyanya nilainya adalah 1, jadi persamaannya hanya GS sama dengan min 1. Terus kemudian di bawahnya lagi kita dapatkan nilai dari S pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan S pangkat 2 dan seterusnya sama dengan minus K, yang mana itu didapatkan dari persamaan 1045 yang ada di buku yang kita miliki ya. Terus selanjutnya kita bisa sederhanakan menjadi S plus 1 di pangkat 3. Nah, itu kita dapatkan dari rumus yang sebelah kanannya, yaitu S plus P1 plus P2 plus seterusnya dikurangi Z1 plus Z2 plus seterusnya dibagi dengan N per M, yang terus dikurung, dipangkatkan N pangkat min M, dan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita dapat mencari sigma A, yang mana rumusnya adalah seperti yang di kanan itu 1046, dan sigma A dari persoalan yang kita dapatkan nilainya adalah negatif 1, sehingga kita dapatkan asimtotnya adalah negatif 1,0. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan titik pemisahan. Nah, kita dari buku dapatkan karakteristik persamaan, yaitu BS plus K dikalikan AS sama dengan 0, dan juga kita mendapatkan rumus titik pemisahnya itu adalah DK per DS sama dengan negatif B aksen S dikalikan AS dikurangi BS dikalikan A aksen S di per A kuadrat S, yang mana itu sama dengan 0. Nah,
kemudian kita juga memiliki K itu sama dengan negatif B aksen S per A aksen S. Nah, sehingga bentuknya akan seperti persamaan karakteristik di atas itu. Nah, nilai K ini kita substitusikan dengan nilai min B aksen S per A aksen S, sehingga bentuknya akan menjadi BS dikalikan A aksen S dikurangi B aksen S dikalikan AS sama dengan 0. Nah, terus selanjutnya kita bisa mendapatkan dari K ini, kita juga bisa mendapatkan persamaan titik misahnya. Nah, ini asalnya ya. Nah, terus dengan persamaan karakteristik GS plus 1 sama 0, kita akan mendapatkan K-nya ya, yang awalnya dituliskan K per S dikalikan S plus 1 kali S plus 2 terus ditambah 1 sama dengan 0, itu menjadi K sama dengan min dari S pangkat 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu menjadi bentuknya DK per DS, yang mana di situ kita dapat mendapatkan nilai S yaitu min 0,4226 dan juga S yang kedua adalah min 1,5774. Dan nilai K itu kita bisa dapatkan dengan K sama dengan 0,3849 dengan S min 0,4 dan seterusnya, dan K yang kedua itu min 0,3849 dengan S min 1,5774. Nah, langkah yang keempat, kita tentukan titik di mana root locusnya itu memotong sumbu imajiner. Dari sistem yang kita miliki itu ada persamaan karakteristik S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S plus K sama dengan 0. Nah, kita substitusikan S sebagai J omega ke persamaan itu. Kemudian dimasukkan akan bentuknya seperti yang ada di layar, yaitu menjadi K min 3 omega kuadrat plus J dikalikan 2 omega min omega pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kemudian dari dua persamaan itu ditambahkan dan sorry. Nah, kemudian dari persamaan itu kita pisah ya, menjadi K min 3 omega kuadrat sama dengan 0 dan juga 2 omega dikurangi omega pangkat 3 sama dengan 0. Sehingga kita bisa menemukan omega sama dengan plus minus akar 2 dan juga K sama dengan 6 atau omega sama dengan 0 dengan K sama dengan 0. Nah, lanjut. Nah, yang kelima, langkah kelima itu kita memilih titik di sekitar J omega, di sekitar sumbu J omega dan juga asalnya. Misal kita ambil titik tesnya pada root locus, maka hasil penjumlahan sudutnya dari theta 1, theta 2, dan theta 3 akan 180 derajat. Jika tidak sesuai dengan nilai itu, maka harus cari titik yang lain. Nah, kemudian yang langkah ke-6, kita harus menentukan konjugasi kompleks dominan dari closed loop poles dengan damping ratio yang sudah kita ketahui, yaitu zeta sama dengan 0,5. Nah, pole dari closed loop dengan zeta ini akan berada pada plus minus inverse cos dari zeta, yang mana zeta adalah 0,5 dan nilainya adalah plus minus 60 derajat. Dan itu berada di sumbu X negatif. Lalu kita dapatkan nilai S, yaitu S1 sama dengan min 0,337 plus J dikalikan 0,5780 dan juga S2 sama dengan minus 0,337 min J kalikan 0,5780 dan K-nya kita dapatkan adalah 1,08
1,0383. Dengan ini kita dapatkan pol yang ketiga yaitu S sama dengan min 2,3326. Nah, kalau tadi dari awal kita sudah angka-angka dan rumus, nah hasilnya dari gambar yang kita dapatkan itu adalah seperti di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat, itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini oh. Nah, selanjutnya bagaimana jika membuat root locus ketika variabel parameter atau k-nya itu tidak ada di perkalian faktor? Nah, adalah caranya seperti ini. Contohnya, membuat root locus dan menentukan nilai k di mana damping ratio-nya adalah 0,4. Nah, kita harus mencari k kecil di situ. Nah, bersamanya yang kita ketahui adalah 20 per S dikalikan S plus 1 dikalikan S plus 4 ditambah 20 KS. Di mana K ini kan kita belum punya. Jadi untuk mendapatkan K kita harus misalkan 20K sama dengan K besar. Nah, jadi persamanya akan menjadi S pangkat 3 di plus 5S kuadrat plus 4S plus KS plus 20 sama dengan 0. Lalu kita ubah menjadi persamaan karakteristik seperti tadi yaitu GS HS di plus 1 sama 0. Nah, kita langsung dapatkan 1 plus KS per S plus J2 dikalikan S min J2 dikalikan S plus 5 sama dengan 0. Nah, kemudian seperti tadi, langkah-langkah yang sudah kita bahas sebelumnya, itu langsung kita tentukan asimptotnya dengan rumus yang plus minus 180 itu. Kemudian kita dapatkan sigma A sama dengan min 2,5. Selanjutnya sudut asal dari S itu sama dengan J2. Bisa didapatkan dari theta sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 21,8 ditambah 90 yaitu nilainya 158,2 derajat. Itu sudut asalnya. Nah, selanjutnya kita harus mencatat bahwa closed loop poly ini punya zeta 0,4 dan harus berada pada garis lurus dengan sudut plus minus 66,42. Kemudian K ini akan berada pada dua titik yaitu P dan juga Q, di mana nilai K itu yang pertama sama dengan 8,9801 dan K kecilnya kita temukan angkanya sama dengan 0,4490, di mana ini merupakan pada titik P dan di titik Q nilai K itu akan bernilai K besar ya, ini akan bernilai 28,260 dengan K kecil sama dengan 1,4130 pada titik Q. Selanjutnya nilai K pada P dan Q kita karena nilai K ada pada P dan Q, akibatnya kita akan memiliki dua solusi. Yang pertama untuk K sama dengan 0,4490 itu S-nya ada 3, bentuknya adalah min 1,0490 plus J 2,4065 dan seterusnya teman-teman bisa lihat. Dan juga untuk K sama dengan 1,4130 itu nilainya juga ada di layar, itu berbeda dengan yang atas ya. Nah, gambarnya ada di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat. Oke, lanjut. Oke. Lalu selanjutnya kita dapatkan persamaan CS per RS sama dengan 20 per S dikalikan S plus 1 dikalikan S plus 4 ditambah di 20 dikalikan 1 plus KS. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai K kecilnya
dua nilai K kecilnya itu ke persamaan itu, dan yang K-nya 0,4490 ada di sebelah kiri, dan yang K kecilnya itu sama dengan 1,4130 ada yang di sebelah kanan. Lalu kita cek di MATLAB dengan komen yang sedemikian rupa seperti di layar, mulai dari num 1 ditulis, terus denominator 1 ditulis, hingga kita buat itu sebagai unit step response dari dua sistem. Nah, kita lalu plotkan, hasilnya adalah, bisa dilanjut. Nah, hasilnya adalah seperti berikut, di mana kita dapatkan dengan K sama dengan 0,4490 sebagai oscillatory, dan untuk sistem K sama dengan 1,4130 itu punya pol sama dengan min 2,1589 plus minus J 4,9652, dan ini apa namanya, damp out much faster, maksudnya lebih terdamp dengan pol sama dengan min 0,6823. Nah, dari sini kita dapatkan K sama dengan K sama dengan 0,4490, di mana ini apa namanya, responnya lebih cepat ya, dan relatif lebih kelebihan overshoot, dan lebih baik karakteristiknya daripada yang K-nya adalah 1,4130, sehingga kita milih K-nya itu adalah K yang 0,4490. Jadi setelah kita dapatkan 2K tadi, kita pilih yang mana gitu. Kita pilih yang peredamannya lebih baik ya. Itu. Nah, kesimpulan dari yang ini mengenai root locus, itu ada beberapa bentuk ya dari konfigurasi pole zero dan juga root locus yang dihasilkan. Teman-teman bisa lihat, itu ada di buku juga. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke sebab 10.9, yaitu root locus plot with MATLAB. Pada sebab ini kita akan membahas penyelesaian root locus plot dengan pendekatan MATLAB. Untuk persamaan yang akan digunakan yaitu 1 plus K, numerator dibagi denominator sama dengan 0, di mana num itu adalah numerator polinomial, dan den ialah denominator polinomial. Lalu ada perintah MATLAB yang dapat digunakan yaitu rlocus kurung num, den tutup kurung. Lalu ketika vektor K ditentukan secara otomatis, maka perintah MATLAB yang dapat digunakan ialah rlocus buka kurung num, den, K tutup kurung. K-nya itu K kapital. Lalu ketika ingin memanggil dua perintah sebelumnya, maka dapat digunakan perintah MATLAB sebagai berikut, bisa dilihat di layar kaca Anda. Lalu ada perintah plot, yaitu plot buka kurung R, petik, strip, petik, tutup kurung. Jika ingin memplot root loci dengan tanda O dan X, maka perlu perintah MATLAB sebagai berikut. R sama dengan R locus buka kurung num, den, tutup kurung. Lalu ada plot buka kurung R, petik O, petik tutup kurung, atau plot buka kurung R, petik X, petik tutup kurung. Plotting root loci dengan tanda O dan X adalah instruktif karena setiap closed loop pool dihitung dan ditampilkan secara grafis. Oke, selanjutnya kita memasuki ke subbab 10.10, yaitu tuning rules for pit controllers. Separuh pengontrol industri yang digunakan saat ini menggunakan skema kontrol pit atau PID yang dimodifikasi. Kontrol PID analog sebagian besar adalah tipe hidrolik, pneumatik, listrik, dan elektronik, atau kombinasinya.
karena sebagian besar pengontrol PID disesuaikan di tempat. Banyak jenis aturan penyetelan yang berbeda-beda telah diusulkan dalam literatur. Dengan aturan penyetelan ini, pengontrol PID dapat disetel dengan hati-hati dan halus. Nah, sebagai berikut contoh pengontrol PID controller. Lalu kita akan memasuki pembahasan PID control pada plans. Gambar di atas menunjukkan kontrol PID dari sebuah plan. Proses pemilihan parameter pengontrol untuk memenuhi spesifikasi kinerja yang diberikan dikenal sebagai controller tuning. Ziegler dan Nicholas menyarankan aturan untuk menyetel kontrol PID untuk menetapkan nilai KP, TI, dan TD berdasarkan respon step eksperimental atau berdasarkan nilai KP yang menghasilkan stabilitas marginal bila hanya aksi kontrol proporsional yang digunakan. Aturan Ziegler-Nichols mudah digunakan ketika model matematika tanaman tidak diketahui. Ya, untuk Ziegler-Nichols for tuning PID controls, Ziegler dan Nichols mengusulkan aturan untuk menentukan nilai gain proporsional KP, waktu integral TI, dan waktu turunan TD berdasarkan karakteristik respon transien dari plan tertentu. Tentuan atau parameter pengontrol PID atau penyetelan pengontrol PID tersebut dapat dilakukan oleh insinyur di tempat dengan bereksperimen di plan. Kedua metode yang disebut aturan penyetelan Ziegler-Nichols ini setuju untuk melakukan overshoot maksimum 25% dalam respon angka. Lebihnya seperti di bawah. Kemudian untuk first method atau metode pertama, dalam metode Ziegler-Nichols pertama, untuk memperoleh respon plan terhadap input langkah unit secara eksperimental, seperti yang dicontohkan pada gambar di atas, jika plan tidak melibatkan integrator atau kompleks konjugasi yang dominan, maka kurva respon unit langkah seperti itu mungkin terlihat seperti kurva berbentuk S. Kurva step respon seperti ini dapat dibandingkan secara eksperimen atau dari simulasi dinamis dari plan. Kurva berbentuk S dapat dijadikan dengan dua konstanta waktu tunda L dan konstanta waktu T yang ditentukan dengan menggambar garis singgung pada kurva berbentuk S berarti belok. Konstanta ini ditunjukkan oleh perpotongan garis singgung dengan sumbu waktu dan garis CR sama dengan K seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Fungsi transfer CS per US kemudian dapat didekati dengan sistem order pertama dengan transportasi sebagai berikut. CS per US sama dengan KE pangkat min LS per TS per 1. Nah, untuk second method atau metode kedua, pada grafik tersebut menggunakan dalam metode Ziegler-Nichols kedua, yang pertama-tama itu perlu diatur adalah T1 sama dengan 0, double O, dan TIT sama dengan O, menggunakan aksi kontrol proporsional saja, seperti gambar di atas, untuk meningkatkan KP dari O ke nilai kritis care, di mana output pertama menunjukkan oscillasi berkelanjutan. Jika output tidak menunjukkan oscillasi berkelanjutan, untuk nilai apapun yang diambil KP, maka metode ini tidak berlaku. Dan periode yang sesuai ditentukan secara eksperimental di gambar di bawah. Ziegler dan Nichols menetapkan nilai parameter K11, TI, dan TD sesuai dengan rumus ditunjukkan pada tabel berikut. Controller PID setel dan metode Ziegler-Nichols kedua memberikan dengan rumus seperti ini bawah itu. Jadi pengontrol PID memiliki PIO memiliki kutub di titik asal dan nol ganda pada S sama dengan min 4 per 4. Dan Ziegler dan Nichols menyarankan pengaturan nilai KP, TI, dan TD sesuai pada tabel berikut. Dan kemudian Ziegler dan menyarankan pengaturan nilai KP, TI, dan TD sesuai dengan rumus pada tabel berikut, yaitu GC S sama dengan KP buka kurung 1 plus 1 per T T1S plus TDS tutup kurung sama dengan seper TS per T per L buka kurung 1 plus 1 per 2 LS plus 0,5 LS tutup kurung, yang kemudian menurunkan hasilnya 0,6 T buka kurung S sama dengan buka kurung S buka kurung S plus 1 per L tutup kurung pangkat 2 per S. Dengan demikian dapat
Kontroller PID tetap di titik asal dan 0 ganda pada S dengan minus 1 per L. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.